Mohon maaf ayah bunda, kalau boleh saya berbicara. Saat ini umat Islam hanya faham batalnya wudu. Jadi batalnya wudu, buang angin, buang air kecil, air besar, faham. Tapi tidak mau memahami batalnya syahadat. Syahadat kita bisa batal enggak ayah bunda? Bisa ayah bunda. Jadi dalam kesempatan malam hari ini saya tidak akan memberikan nasihat kepada ayah bunda, juga pendengar radio dakwah yang ada di rumah. Saya tidak akan memberikan nasihat, tapi justru saya datang ke sini malah justru ingin menimba ilmu. Saya yang justru ingin bertanya. Saya akan memberikan kesaksian tentang ajaran agama Hindu. Setelah saya nanti memberikan kesaksian agama Hindu, karena kita yang hadir di sini ini semuanya beragama Islam, maka wajib kita tinggalkan. Jenengan setuju enggak? Jenengan setuju enggak ayah bunda? Anda tidak usah ragu dengan kemampuan saya. Saya mempelajari kitab Bhagavad Gita, Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, Samaveda tidak kurang selama 25 tahun. Saya juga sebagai sarjana agama Hindu, mantan sarjana agama Hindu. Jadi kesempatan yang sangat berbahagia ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau yang faham Al-Quran, yang faham Al-Hadis adalah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sudah lahir sejak kecil beragama Islam. Saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu, dengan jujur saya katakan, dengan segala keterbatasan saya ini adalah orang yang bodoh. Bisa dipahami ayah bunda? Allah juga memuji kita dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Namun ada konsekuensinya ayah bunda. Surat Al-Imran ini ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu berani menyampaikan yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang mungkar adalah mungkar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Ketika kita sudah berani untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, kita adalah dipuji oleh Allah sebagai hamba yang baik. Saya mempunyai pertanyaan yang pertama, tolong dijawab dengan jujur. Di dalam agama saya, yaitu agama Hindu, Dewi Saraswati mempunyai kendaraan angsa, dan Dewi Saraswati selalu di atas bunga teratai. Di dalam agama Hindu, angsa dilarang untuk disembelih. Angsa adalah binatang yang dikeramatkan sebagai kendaraan Dewi Saraswati. Dewa Brahma mempunyai kendaraan atau palinggian, yaitu binatang gajah. Gajah di dalam agama saya dilarang keras untuk dibunuh, dilarang untuk disembelih. Begitu juga Dewa Siwa. Dewa Siwa mempunyai palenggan, yaitu sapi atau kerbau yang berwarna putih. Bisa Anda lihat di dalam perpustakaan nasional yang ada di Bali, bahwa Resi Markadenya, ini bukan rumah sakit Islam ayah bunda ya. Jadi bahasanya kita pakai ejakan Sanskrit asli. Jadi bacanya Resi Markadenya dengan beberapa sapi juga kerbau yang berwarna putih. Biasanya dipergunakan
dalam upacara Mapurwadaksina, yaitu di Bali, tempatnya sekarang di Gunung Raung, Desa Taro, Tegalang, Gianyar. Saya sampaikan, lembu dan kerbau yang berwarna putih dilarang disembelih karena sebagai palenggan Batara Siwa. Ketika saya masuk di kota wilayah bagian Jawa bagian tengah, saya juga menemukan ayah bunda, yaitu kerbau yang berwarna putih. Kalau karena kerbau atau sapi itu berasal dari India, ayah bunda, bawaan Resi Markadenya, setelah datang ke negeri kita biasanya disebut bukan kerbau warna putih tapi kebo bule. Jadi ada yang namanya turis bule, juga ada kerbau bule. Saya amati ayah bunda bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini diperoleh atas dukungan dan prakasa para ulama-ulama kita, termasuk ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasyim Asy'ari yang mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi setelah saya masuk di wilayah tengah, apa juga di sini ini ya ini, saya menemukan gelar ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz dipakai di kerbau ini ayah bunda. Saya menemukan kerbau yang berwarna putih namanya Kiai Slamet. Pertanyaan saya ayah bunda, sejak kapan kerbau ini jadi kiai? Dan kalau boleh tahu, ya, hati kita masa tidak tersentuh? Masa yang namanya kiai tidak pernah pakai baju, bahkan tidak pernah pakai celana dalam ayah bunda, buang air juga di sembarang tempat. Terus di sini setiap tahun ayah bunda diarak bukan 1-2 orang, ribuan manusia berebut kotoran Kiai Kebo Slamet ayah bunda. Katanya kerbau ini bisa mendatangkan berkah, kotorannya pun juga bisa sebagai obat sebuah penyakit. Beberapa waktu yang lalu saya investigasi di kandangnya Kebo Slamet ini. Saya tidak mau manggil kiai karena dia hanya binatang ayah bunda. Ternyata sampai di sana, yang mana di setiap tahunnya kotorannya ini direbutkan, di kandangnya itu kotorannya banyak sekali ayah bunda. Jadi setelah saya di Jawa Timur atau di luar Jawa, saya sarankan kepada saudara-saudara kita, kalau Anda datang, apa benar di Solo itu? Kebo Slametnya apa benar di Solo ayah bunda? Saya sarankan kepada mereka, jangan datang di acara ritual itu, datang aja di luar bulan itu. Kalau Anda mencari kotorannya Kebo Slamet, cari aja di sana, ndak usah bawa kantong plastik, bawa aja truk. Ndak usah berebutan ayah bunda. Masa lo kelasnya Solo muncul beberapa ustadz yang luar biasa, jam terbangnya tinggi, yang seperti ini masih diyakini ayah bunda. Jenengan percaya ndak kalau ini bisa mendatangkan berkah? Alhamdulillah. Yang saya herankan yang mengelola ini ya, orangnya juga punya derajat, dia orang yang terpandang, makanannya juga bergizi, pendidikannya pun juga menengah ke atas, tapi uteknya gak digawe sayangnya. Semoga beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan, tidak sakit hati tapi segera tobat gitu loh. Pertanyaan yang kedua,
Di dalam agama saya, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, biasanya di dalam agama saya diwajibkan dipamitkan di depan rumah. Setelah dipamitkan di depan rumah, biasanya ada tradisi berobosan. Jadi berobos dari arah kanan ke kiri, dari kiri ke arah kanan. Setelah saya masuk agama Islam, Bapak Ibu sekalian, karena Hindu meyakini bahwa berobosan itu sebagai wujud bakti kepada orang tua, juga salam kepada dewa yang ada di nirwana. Di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi berobosan. Di Solo sini apakah juga ada yang namanya berobosan? Loh, katanya di Solo tidak ada orang yang beragama Hindu. Agama Islam dengan agama Hindu sama ndak, ayah bunda? Tidak sama loh ya. Jenengan sudah pernah menemukan dasar dalilnya bahwa ketika orang tua kita ini meninggal dunia, kita harus berobosan seperti itu? Belum. Kalau belum, kenapa Anda melakukannya? Apa alasan Anda? Masa dalilnya ngikuti mbah-mbah gitu? Tadi kita akan berbicara tentang kebenaran ya. Kebenaran itu datang dari Allah, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah diberangkatkan, biasanya di dalam agama saya selalu mayat itu ditandu, di atas kepalanya itu diberi payung, ayah bunda. Coba Anda perhatikan, mohon maaf, yang Anda lihat ini kira-kira agamanya Islam atau Hindu? Islam atau Hindu, ayah bunda? Kalau ini beragama Hindu, terbukti kan di situ ada payung di atas kepala mayat. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, saya juga melihat bahwa umat Islam ini dalam prosesi pemberangkatan mayat ke kuburan juga dikasih payung. Di Solo sini apakah juga dikasih payung, ayah bunda? Loh, kok iya toh? Apa alasannya ketika orang tua kita meninggal dunia, dibawa ke kuburan, dikasih payung? Panas. Anda berani mengatakan karena panas? Anda pernah mati toh, ayah bunda? Belum jadi. Belum pernah mati kok mengatakan panas gitu loh. Wah, nanti akan dibawa ke padang mahsyar. Di padang mahsyar bawa payung. Masuk akal gitu loh. Begitu juga dalam pemberangkatan mayat, biasanya di dalam agama Hindu mempergunakan bunga. Bunga itu dipergunakan dalam sawur, ditambah dengan beras kuning, ditambah juga dengan uang logam. Begitu juga bunga biasanya dironce, ayah bunda, dironce dengan benang, biasanya ditaruh di beranda mayat itu. Di Solo sini apakah juga ada? Loh, semuanya kok ada toh, Ustaz? Di Solo sini juga ada ketika mayat diberangkatkan dikasih bunga di atas beranda mayat itu. Banyak. Diki sing Islam sama sing Hindu sing endi sih? Anda sudah tahu dasarnya ketika orang tua kita, saudara kita meninggal dibawa ke kuburan itu dikasih benang yang dironce itu. Sudah tahu dasarnya? Ujane ya urung ero kabeh lho. Nah, Anda itu tak tanya, harapan saya menemukan dasarnya, ternyata jenengan belum tahu dasarnya juga. Hindu meyakini, ayah bunda, bahwa bunga putih adalah bunga yang mempunyai kekuatan Dewa Brahma. Bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Siwa, bunga kuning mempunyai kekuatan bunga merah, mohon maaf,
kekuatan Dewa Wisnu, bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Jadi bagi orang yang beragama Hindu, karena bunga itu mempunyai kekuatan para dewa sebagai pendorong doa yang dipanjatkan mereka, baik Muspa maupun Trisandia, itu melalui bunga. Jadi bunga sebagai pengharum juga pendorong doa. Masyarakat kita menjelang bulan suci Ramadan juga seperti itu, ayah bunda berbondong-bondong ke kuburan juga bawa bunga. Wonten Solo nggih ngaten nah. Lho sampean kok terak-terak agama aku sih? Tapi agama saya yang dulu gitu loh. Pertanyaan yang ketiga, tolong jawab dengan jujur kalau ayah bunda memang tahu dasarnya. Di dalam agama saya, bahwa roh anak yang belum balik atau meninggal dalam keadaan belum dewasa, mereka meyakini bahwa roh anak itu menjelang hari raya atau pada saat hari raya pulang ke rumah. Sebagai penghormatan roh anak kepada penghormatan orang tua kepada roh anak, maka orang tuanya biasanya menyediakan kupat. Kupat dipasang biasanya di atas pintu, ada juga yang ditaruh di kamar tengah, ada juga yang langsung setelah hari raya dibagikan kepada tetangga. Ini kita lihat di depan pura ayah bunda, kita lihat terlihat dengan jelas bahwa di depan pura juga disediakan ketupat. Ini pemasangan ketupat saudara-saudara kita di Bali. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kebodohan saya mempelajari ilmu Islam, hukum-hukum Islam ayah bunda. Setelah saya mempelajari agama Islam, saya menemukan bahwa di dalam agama Islam ini ada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, juga hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Namun kenyataannya ayah bunda, di dalam agama Islam hari raya 3, Idul Fitri, Idul Adha, juga hari raya Kupatan. Apa betul ayah bunda? Anda sudah pernah tahu dasarnya apabila kita hari raya Idul Fitri terus diteruskan hari raya Kupatan? Jenengan jawab dengan jujur ayah bunda. Di sini ada hari raya Kupatan itu? Ada ayah bunda? Semuanya nggak ada tahu dasarnya, nggak tahu perintahnya, kok ada kabeh, Pak? Ini coba kita lihat. Ini tepatnya di Jawa Timur, di wilayah Duren Trenggalek. Ini kupatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan kupatan ini yang mereka lakukan sehabis hari raya Idul Fitri. Bukan kecil, Pak, besar sekali. Kupatnya besar sekali. Kalau yang besar itu kira-kira dimakan orang 20 baru bisa habis. Pertanyaan yang keempat, di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada ayah bunda? Di Solo apakah ada ayah bunda?
Jawa Blitar niku nggih wonten Pak tradisi niku, berarti ketularan keng Solo lek ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Ahzab, Allah telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur ayah bunda, Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Suripto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau, silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubar ngaji ini Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh yo durung lho jane. Di media Hindu, jelas ayah bunda ya, bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi, jelas kan, media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi, Pratiasmai pipisate kwekweani widuse bahra arang gaya maya cengmi pratisada duweni nara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Mawaida Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witaigrano Hamyaditai Niutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda
bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ke-7, 40, 100, mendak pisan, mendak pindho, nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya sama Weda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Kenapa? Apa dasar yang lain? Dasar yang lain di dalam agama saya bahwa umat Hindu meyakini rukun iman Hindu yang diberi nama Pancasrada. Panca artinya 5, Srada artinya rukun iman yang harus diyakini. Yang pertama percaya adanya Sang Hyang Widi, yang kedua percaya adanya roh leluhur, yang ketiga percaya adanya karma pala, yang keempat percaya adanya samskara atau manitis, yang kelima percaya adanya moksa. Pancasrada ini mempunyai rukun ayah bunda. Rukunnya yaitu pancayatnya. Panca artinya 5, yatnya itu artinya 5 macam selamatan. Yatnya tulisannya yajna ayah bunda, tapi membacanya yatnya. Yang pertama adalah dewa yatnya. Dewa yatnya itu selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, atau dalam bahasa yang lain Memetri Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi. Yang kedua yaitu selamatan pitrayatnya. Pitrayatnya itu yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu selamatan yang ditujukan kepada leluhur. Jadi saat itu melakukan selamatan, tapi hadiahnya dihadiahkan kepada leluhur. Yang ketiga yaitu selamatan manusiayatnya, dalam bahasa kita yang artinya selamatan yang ditujukan pada hari kelahiran. Biasanya di kampung-kampung itu melakukan selamatan hari kelahiran, tapi di kota tidak ada selamatan hari kelahiran, biasanya ulang tahun. Kalau masih 7 tahun lilinnya 7, kalau 10 tahun lilinnya 10, sampai usia 70 tahun tetap diulang tahun lilinnya 70. Orang tuanya suruh niup satu persatu, setelah ditiup lilin 70 mati semua, orangnya juga mengembuskan nafas yang terakhir. Yang keempat yaitu selamatan resiyatnya, selamatan yang ditujukan kepada guru, kirim doa yang ditujukan kepada guru. Ini kalau di dalam agama saya biasanya selamatan yang diadakan di danyangan-danyangan atau di punden-punden. Tapi kalau di kota tidak ada yang namanya danyangan atau punden, tapi lebih ngetren sekarang selamatan haul, memperingati kiainya telah meninggal dunia. Jawab dengan jujur. Anda sudah pernah mengetahui dasarnya ketika kiai kita meninggal dunia terus diselamati haul? Rasulullah ya mempunyai istri Ibu Khadijah yang kaya raya. Ya. Istri Rasul kaya raya. Pernahkah Ibu Khadijah itu dihauli ayah bunda? Pernah menemukan dasarnya? Tidak ada ayah bunda. Yang terakhir yaitu selamatan budayatnya, selamatan yang ditujukan kepada hari kebaikan. Biasanya ini kalau di kalangan masyarakat Islam selamatan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi yang namanya selamatan unggahan, selamatan megengan. Di sini apa juga ada selamatan megengan itu ayah bunda? Ada. Kita bisa menyimpulkan ayah bunda, kalau di dalam agama Hindu melakukan selamatan, kalau umat Islam tidak melakukan selamatan tapi melakukan sedekah.
Sedekah itu dengan selamatan kira-kira sama ndak ayah bunda? Sedekah dengan selamatan sama ndak ayah bunda? Tidak sama. Selamatan itu dilakukan pada hari nasnya, hari kematian orang tuanya atau leluhurnya, hari pertama sampai 1000. Kalau saat hari itu Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harta, wajib hutang kepada tetangga. Betul enggak? Tapi kalau sedekah tidak seperti itu ayah bunda. Sedekah itu kita keluarkan di saat kita punya rezeki yang cukup, ya, ada kelebihannya, kita keluarkan, kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkannya. Itu bedanya sedekah dengan selamatan. Nah, sekarang di kalangan masyarakat kita tidak ada yang mau mengatakan saya lagi selamatan, tidak mau. Saya lagi sedekah. Hari apa tujuannya apa? Mengirim leluhur saya. Loh, kena toh fitrayatnya. Saya lagi sedekah, kenapa Anda sedekah? Ini saya memperingati hari kelahiran saya. Saya mau sedekah, apa tujuan Anda? Saya mau megengan. Terpaut dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Yang benar itu saat kita melakukan sedekah itu menjelang bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadannya ya bunda? Di bulan suci Ramadan. Kapan Anda memberikan kepada saudara-saudara kita? Menjelang mau berbuka puasa. Itu yang benar ya bunda.